Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak ibu yang belajar di rumah. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran tematik. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita mulai, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran ketiga terdiri atas 2 muatan. Yang pertama, bahasa Indonesia, menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Dan yang kedua, IPA, membuat rangkaian listrik seri. Kita mulai muatan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia, menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Mari terlebih dahulu kita kenali teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama, fungsi. Fungsi dari teks eksplanasi ilmiah yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Lalu pengertian dari teks eksplanasi ilmiah, yaitu teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi terdiri atas 1. Pernyataan umum atau pembukaan, 2. Deretan penjelas atau isi, dan 3. Penutup atau kesimpulan. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan, berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Kedua, deretan penjelas atau isi, berisi urutan atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang akan terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. 3. Penutup atau kesimpulan, berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Perhatikan teks yang berjudul Antonio Meucci, pria Italia penemu telepon, dengan cermat ya. Telepon merupakan alat komunikasi yang paling banyak digunakan pada zaman sekarang ini. Kegunaannya untuk menyampaikan pesan suara ataupun pesan teks kepada penerima pesan di tempat yang berbeda atau jarak jauh. Sebelum mengenal telepon, orang lebih banyak menggunakan mesin telegraf untuk mengirim pesan. Namun, ketika telepon sudah ditemukan, telegraf sudah mulai ditinggalkan. Dialah Antonio Meucci, seorang penemu berkebangsaan Italia yang berhasil menemukan telepon. Imigran dari Firenze, Florence, Italia ini menciptakan telepon pada tahun 1849. Antonio Meucci lahir di San Frediano pada tanggal 13 April 1808. Pada tahun 1850, Meucci pindah ke Staten Island, New York.
Pada saat itu, Meusi sakit dan memerlukan banyak uang untuk berobat, sehingga istrinya terpaksa menjual beberapa alat-alat ciptaannya seharga $6 untuk biaya pengobatan. Setelah sembuh, Meusi bekerja keras siang dan malam untuk kembali membuat alat-alat ciptaannya. Banyak orang yang mengira bahwa penemu telepon adalah Alexander Graham Bell, tetapi sebenarnya penemu telepon yang asli adalah Antonio Meucci. Oleh karena ada kesalahpahaman tersebut, maka diadakanlah Kongres Amerika pada tahun 2002. Kongres Amerika Serikat menetapkan Antonio Meucci sebagai penemu telepon. Pada September 2001, Meucci resmi diterima sebagai pencipta telepon oleh Kongres Amerika. Meucci telah menciptakan telepon pada tahun 1849, sedangkan Bell menemukan telepon pertama di Boston pada tahun 1876. Dari teks tersebut, kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dari teks yang sudah kita cermati bersama tadi, kita dapat menemukan informasi dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contohnya sebagai berikut. Kata tanya apa? Kalimat pertanyaannya, apakah telepon itu? Kata tanya siapa? Kalimat tanyanya, siapa penemu telepon? Selanjutnya, kata tanya di mana? Kalimat pertanyaannya, di mana Antonio Meucci dilahirkan? Teks eksplanasi memiliki 3 struktur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan, berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Kedua, deretan penjelas atau isi, berisi urutan atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang akan terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. 3. Penutup atau kesimpulan, berisi interpretasi dari kata tanya dan kalimat tanya yang sudah kita rangkai tadi, maka dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, telepon merupakan alat komunikasi. 2. Penemu telepon bernama Antonio Meucci. 3. Antonio Meucci dilahirkan di San Frediano. 4. Telepon pertama kali ditemukan pada tahun 1849. 5. Karena ada kesalahpahaman, banyak orang yang mengira bahwa penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Tetapi sebenarnya penemu telepon yang asli adalah Antonio Meucci. Maka diadakanlah Kongres Amerika. Terakhir, proses penetapan Antonio Meucci sebagai penemu telepon melalui keputusan Kongres Amerika Serikat. Muatan pembelajaran selanjutnya yaitu IPA tentang membuat rangkaian listrik seri. Mari kita kenali terlebih dahulu rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik tertutup.
Rangkaian listrik seri disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Silahkan kalian amati contoh dari rangkaian listrik seri berikut. Di sini terlihat bahwa semua rangkaian dalam keadaan tertutup dan tidak memiliki cabang. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara membuat rangkaian listrik seri sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya baterai sebagai sumber energi, lampu, kabel, saklar untuk menyalakan ataupun mematikan lampu, dudukan baterai, dudukan lampu, dan lakban. Sebelum memulai membuat rangkaian listrik seri secara sederhana, mari kita perhatikan panduan keselamatan kerja berikut. 1. Pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Misalnya, baterai tidak berkarat atau bocor. 2. Pastikan tangan kalian bersih dan kering saat melakukan percobaan. 3. Gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Mari kita perhatikan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat rangkaian listrik seri sederhana. 1. Rangkai baterai secara seri. Pastikan kutub positif baterai 1 menempel pada kutub baterai 2. Gunakan dudukan bila diperlukan. Yang kedua, letakkan lampu pada dudukan. Rangkailah lampu secara seri atau berderet menggunakan kabel. Langkah yang ketiga, rekatkan salah satu ujung kabel pada kutub positif baterai yang terbuka dengan menggunakan lakban. Selanjutnya, ujung kabel yang lain dihubungkan dengan saklar. Hubungkan saklar dengan rangkaian lampu menggunakan kabel. Setelah itu, hubungkan kabel dari kutub negatif baterai ke rangkaian lampu. Langkah kelima, nyalakan saklarmu atau dalam posisi on. Amatilah apa yang terjadi pada rangkaian lampu. Apakah lampu bisa menyala atau belum? Langkah yang keenam, matikan kembali saklar atau dalam keadaan off. Kemudian ambil salah satu lampu dari dudukannya. Nyalakan kembali saklar dalam keadaan on dan amatilah apa yang terjadi pada rangkaian lampu. Selanjutnya, buatlah laporan pengamatan sederhana berdasarkan percobaanmu tersebut. Kita lanjutkan pada pembelajaran keempat. Di pembelajaran keempat ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari bagaimana menyajikan informasi penting
dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Dan untuk PPKN kita akan mempelajari penggunaan hak yang bertanggung jawab. Muatan pembelajaran selanjutnya yaitu IPA tentang membuat rangkaian listrik seri. Tentu kalian masih mengingat teks yang berjudul Antonio Meucci, pria Italia penemu telepon yang sudah kita bahas pada pembelajaran ketiga. Namun, untuk lebih memahami, silahkan kalian baca kembali di dalam hati. Dari teks tersebut, seperti yang sudah kita bahas pada pembelajaran ketiga, kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita rancang untuk menemukan informasi dari teks eksplanasi. Apakah telepon itu? Siapa penemu telepon? Di mana Antonio Meucci dilahirkan? Lalu, kapan telepon ditemukan? Mengapa diadakan Kongres Amerika? Bagaimana proses penetapan Antonio Meucci sebagai penemu telepon? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan informasi yang kita peroleh dari teks yang berjudul Antonio Meucci, pria Italia penemu telepon. Silahkan kalian perhatikan kembali informasi tersebut pada layar. Nah, informasi penting yang sudah kita dapatkan dapat kita sajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Dan jika kita menghubungkan dengan teks eksplanasi, maka kita akan mendapatkan topik utama dari teks tersebut adalah penemu telepon bernama Antonio Meucci. Lalu terdapat 4 deret penjelas. Yang pertama, telepon merupakan alat komunikasi. Kedua, telepon pertama kali ditemukan pada tahun 1849. Ketiga,
Antonio Meucci dilahirkan di San Francisco. Dan keempat, karena ada kesalahpahaman, banyak orang yang mengira bahwa penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Tetapi sebenarnya penemu telepon yang asli adalah Antonio Meucci. Maka diadakanlah Kongres Amerika. Lalu dapat kita ambil kesimpulan, proses penetapan Antonio Meucci sebagai penemu telepon melalui keputusan Kongres Amerika Serikat. Materi terakhir yang akan kita pelajari pada kali ini adalah muatan PPKN, yaitu penggunaan hak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, buatlah laporan pengamatan sederhana berdasarkan percobaanmu tersebut. Contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya yang bisa dilakukan di rumah. 1. Bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. 2. Menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. 3. Makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. 4. Mendapatkan kasih sayang orang tua, lalu membantu pekerjaan rumah ibu agar meringankan pekerjaan dan semakin disayang. Contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya di lingkungan sekolah. Yang dapat kalian lakukan diantaranya: 1. Mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. 2. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang agar dapat membaca dengan fokus. 3. Bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan agar situasi sekolah tetap kondusif. 4. Menjaga kebersihan kelas agar dapat belajar dengan nyaman. Contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya di lingkungan masyarakat. Yang dapat kalian lakukan diantaranya: 1. Bermain di taman tanpa merusak tanaman agar tanaman tidak mati dan dapat tumbuh subur. 2. Bermain sepeda tidak di jalan raya agar kalian selamat dan tidak terluka. 3. Hidup rukun bertetangga agar dapat hidup dengan tentram dan damai. 4. Kalian diperbolehkan ikut bekerja bakti sesuai dengan kemampuan agar pekerjaan dapat cepat selesai dengan baik. Quotes keren kali ini disampaikan oleh penemu terkenal bernama Thomas Alva Edison. Menurut Thomas, jenius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Maka semua anak-anak murid ibu akan menjadi orang yang jenius jika mau bekerja keras.
Terima kasih, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.